Saya seorang ibu yang baru kehilangan buah hati saya di tanggal 18 Mei 2026, di mana belum 40 hari sekarang. Tidak ada seorang ibu yang tidak hancur saat Allah mengambil anak saya di usia yang orang bilang lagi lucu-lucunya. Berapa tahun? 22 bulan, hampir 2 tahun, bulan 7 nanti. Saya tidak marah, saya tidak benci takdir ini, tapi saya berusaha mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin sebelum innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sekuat hati dan sekuat otak saya kuatkan niat dan pikiran bahwa ini bukan cobaan, ini bukan hukuman, ini bukan luka, tapi ini hadiah dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk saya. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Engkau tempatkan anakku di surga terbaikmu. Biarpun saya nggak bisa gendong, nggak bisa lihat saat pulang kerja, nggak bisa bermain, saya hanya bisa pegang mainan yang selalu beliau pegang. Izin, ini anak ibu yang keberapa kalau boleh tahu? Anak satu-satunya. Dan saya 3 tahun nggak punya anak, menunggu. Saya tidak meratapi nasib, Ustadz. Saya bahagia dan saya selalu bilang, Adek baik-baik di sana. Alhamdulillah, di sana ada Nabi Ibrahim, ada Umma Siti Saro yang jagain Adek. Mama di sini akan baik-baik saja. Mama akan bahagia, Mama akan sehat sampai nanti Allah panggil Mama jumpa Adek. Mama tidak akan berbuat dosa, berusaha untuk menghindari sesuatu yang membuat Mama berdosa. Supaya nanti saat Adek jemput Mama dan Adek seret Mama ke surga, Adek tidak terlalu berat dengan dosa-dosa Mama. Ustadz, saya hanya ingin mungkin bertanya, bagaimana, saya tidak meratapi anak saya hanya bermasalah dengan diri saya sendiri, yang belum bisa memaafkan papanya, yang pernah menyakiti sampai sekarang pun masih tetap menyakiti dengan, bukan menyakiti fisik atau dengan ucapan, dengan sikap dia yang belum bisa menyadari bahwa anak kita sudah tidak ada. Ayo kita hijrah yang baik, biar nanti kita kumpul bertiga. Ibu, kami semua ikut berduka dengan wafatnya anak ibu. Semoga anak ibu ditempatkan di tempat yang terbaik. Dan kabar baiknya, jika ada seorang anak yang pergi meninggalkan orang tuanya wafat, dan anak itu belum usia balik, maka anak itu menjadi tabungan surga untuk orang tuanya. Maka ibu, percayalah, ibu sayang sama anak ibu, tapi juga Allah sayang juga sama anak ibu. Tentu yang paling sayang adalah dia pemiliknya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang kedua, kalau ada anak yang kehilangan ayah, namanya apa? Yatim. Kalau ada anak kehilangan ibu, namanya piatu. Kalau ada anak kehilangan ayah ibu, namanya yatim piatu. Pertanyaannya, kenapa orang tua yang kehilangan anak tidak ada namanya? Jawabannya, karena nama tak cukup bisa menggambarkan isi hati orang tua saat kehilangan anak. Sakit sekali. Tapi apapun itu, ibu dengan anak ibu tidak berpisah.
Hanya beda waktu take off-nya saja. Anak ibu lebih duluan kembali, dan ibu pun juga akan kembali kepada dia, sang pemiliknya. Maka ke depan apa yang bisa ibu siapkan? Satu, ibu harus memahami bahwa kematian itu adalah hak prerogatifnya Allah. Gak bisa dimajukan, gak bisa dimundurkan. Dan kita semua pasti akan ketemu dengan namanya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang bernafas, yang berjiwa pasti akan mati. Yang kedua, yang bisa kita atur dalam hidup ini adalah hati kita. Bukan hati yang lain. Bahkan hati pasangan kita pun kita gak bisa mengaturnya. Jadi daripada ibu sibuk ingin mengatur isi hati pasangan ibu, lebih baik ibu tegar dan kuat melewati isi hati ibu yang masih bergelut dengan setiap sakit yang ibu rasakan. Mungkin Allah menitipkan hati ibu dengan ujian seberat itu karena Allah tahu ibu sekuat itu. Setelah kehilangan anak, ibu berharap suami bisa berubah. Tapi nyatanya kadang tidak semudah itu. Agar ibu semakin kuat untuk bisa melewatinya. Maka pesan saya, tetap doakan yang baik-baik. Tolong jawab, yang genggam hati pasangan kita siapa? Allah. Yang punya hati pasangan kita? Allah. Yang bolak-balikin hatinya? Allah. Dan diakui atau enggak? Setuju enggak? Menasehati yang paling sulit adalah menasehati orang yang paling dekat dalam hidup kita. Setuju? Kadang Allah masih mengizinkan suami ibu belum sesuai maunya ibu agar masih ada doa-doa yang ibu lantunkan kepada Allah. Bukankah saat diuji doanya lebih panjang? Sujudnya lebih lama? Bisa nangis ketika berdoa? Betul enggak? Maka hijrah itu berproses, berprogres. Selesaikan sampai beres. Insya Allah sukses dan gak bikin stres. Tugas kita hanya memberi yang terbaik. Kalaupun kita sudah berbuat baik tapi dia masih gak baik, bukan tugas kita. Dan ibu masih bersyukur. Masih ada Allah di hatimu. Berapa banyak orang yang diuji seberat ibu, tapi pergi meninggalkan Allah di hatinya. Kebayang sakitnya luar biasa. Anak satu-satunya. Suami juga menguji dan tak paham dengan kondisinya. Ibu masih bertahan aja luar biasa. Ibu masih bisa senyum aja luar biasa. Percaya ya, masih ada pelangi setelah badai yang datang. Masih ada cahaya setelah luka yang pernah ada.